Menonton sepak bola di stadion harusnya menjadi sebuah hiburan bagi semua kalangan. Tidak terkecuali bagi para pria aja, tapi juga keluarga yang membawa anak, istri, juga pasangan semuanya yang menikmati hiburan di akhir pekan. Dan kami Box to Box Football Show turut prihatin dengan kejadian yang terjadi kemarin di Gresik dalam pertandingan yang berlangsung, yang akhirnya harus terjadi sebuah tragedi yang sebenarnya bisa dihindari. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome back to Box Football Show. Sebelum kita bahas berita yang memprihatinkan, karena ini kayaknya isi materi kita semuanya krisis ya terjadi. Ada beberapa kejadian yang gak asik untuk sepak bola dalam negeri dan juga luar negeri. Kita mau ini dulu ya, openingnya mungkin kita menyapa kembalinya Tio lagi. Ya kan? Kita bahas fashion dulu kali ya nih. Tapi Anda kan normal aja nih, masih normal. Ya kan? Kaos hitam. Iya, emang begini aja. Emang gini aja. Dex nih agak unik. San Marino mania gue. Oh iya? Juru kunci. Enggak lu, apa motivasi lu beli itu sih? Hah? Apa sih? Karena murah aja dan karena timnya aneh. Gimana nggak murah? Ini tuh ya, ini kayak base baju olahraganya Adidas itu yang dijual di running, toko-toko. Running. Tinggal tambah logo, tambahin, di sablon, udah selesai sama patch beres. Ini tuh soalnya apa sih intinya teamwear. Teamwear. Jadi ada namanya nggak ada. Nggak ada, nomor doang. Bahkan San Marino bisa gantian pakai ini. Jersey yang bisa gantian. Ini tuh kayak jersey Tarkam gue pas SD atau enggak? Sama, gila lo Adidasan. Iya. Kalau ini Zamalek karena kemarin Mesir sempat main. Ini ada dari Fayat ya. Fayat yang ngasih ke Rossi juga. Ini gue pakai juga tuh waktu itu nge-gym kan. Oh iya. Enak serius buat olahraga. Terima kasih Fayat ya. Kemarin dia ini gue nge-post Bang Elneny main bang. Walaupun gak lama main, di Arsenal udah lama gak main tapi di Mesirnya bagus. Mantap. Gue respon apa bingung. Ya Mesir. Harus bilang ya memang beda kelas ya. Arsenal dan Mesir lah. Bener. Nah ini yang unik nih. Ini kan sebenarnya iya ini. Intinya ini. Pengabdi Sulgi. Ini tuh gara-garanya. Red Velvet ya. Oh gara-gara ini Red Velvet. Gue kan nonton konser tuh sama si Firdi sama Fikri kan. Okay. Waktu itu mau box to box ID goes to R2V gitu kan. Terus kita foto pakai baju sablonan masing-masing gitu. Viral boy. Masuk akun Face. Masuk TikTok. Langsung dijual. langsung PO. Iya. Pengabdi Sulgi itu kan dari pengabdi setan maksudnya kan. Pengabdi setan. Sulgi. Tapi kenapa lo mix and match nih? Matching sih. Cuma lo blazer terus celana pendek nih. Nggak tahu. Emang nggak ada. Emang pengen aja. Habis meeting atau nggak ada? Enggak, pertama emang Jakarta gerah jadi gue pakai celana pendek. Cuman kok jaket kagak ada yang enak ya. Udah gue pakai ini aja. Nah, kan blazer nih Bulls gue. Kok Bullsnya gini sih? Bukan gini. Gak boleh politik kan? Gak boleh. Sebenarnya ada ya? Ada sebenarnya. Iya. Ini sekali kita jelasin karena kan banyak ada yang gini-gini tuh ngikut-ngikut. Hunger Games. Maksudnya. Kan tayang tuh. Tapi Katniss Everdeen ganti ya? Bukan Katniss ya? Itu ceritain sebelumnya kan? Sebelumnya berarti ya? Prequel. Nah ada kabar juga dari Inter Nusantara di mana menjelang ber yang katanya dingin, Inter Nusantara masih di atas angin. Gila, puncak klasemen emang. Afif Safi banget sih. Puncak klasemen. Tadi Dida nanya ya, videografer kita nanya, campers kita katanya gimana sih cara mainnya bang? Tidak dimainkan itu, ditonton itu namanya. Kita pasrahkan aja. Fix itu dari setting. Kita pasrahkan aja karena itu kayak ibarat kata kalau main PS. Komputer ya. Kayak gue dulu pas SD lah judi adu penalti komputer lawan komputer ya kan udah tahap dimana gila lo main judinya komputer sama komputer lu judiin ya. Ada yang megang pemain tuh biasanya. Nah ini mau fix tuh diatur nih fix. Nah, ini kemarin menang tuh ronde 8 ronde 9. Lu sadar gak sih ini algoritma yang main nih? Iya. AI ini pasti udah diatur nih biar kita ada ini ada gara-gara Afif soalnya. Oh bener. Enggak bisa tim Indonesia ada punya klasemen nih menuju juara bisa jadi nih ya menjelang tahun politik ini. Kalau juara kita dapat apa nih? Itu makanya. Ya dapat selamat aja lah. Di saat timnas U17 keok, Inter Nusantara berjaya. Nah Inter Nusantara tapi nggak ada daerah apa gitu ya? Apa Jakarta? Jakarta sih. Home base-nya tuh Stadion Garuda tuh di Jakarta. Wah pilek nih. Segara biru di Senopati tinggalnya lu. Masa lu Pajar? Oh iya. Tinggalnya Senopati gitu. Iya benar tinggal Senopati. Dan juga ada fantasy football ya yang hadiahnya. Nah ini baru pakai hadiah yo. $200 USD ya. Dolar kan ada banyak. $200 USD ini Waldo udah bikin videonya ini bisa ditonton ya
ya videonya di sosmed box to box bola. Jadi kita kayak FPL milih 5 pemain, cuman tuh dari 1FF 1 kiper atau defender, 1 midfielder, 1 forward, 2 lagi bebas posisinya apa. Gitu doang sih. Ya kalau dapat bikin skripsi dosen skripsi dulu. Kalau peringkat 1 2 3 dapat pack sama dapat duit tuh. Gitu doang sih sebenarnya. Dia kayak ini siapa yang gamer favorit dia namanya? Ini Speed. Oh, Winda Basudara. Bukan Winda sih, mirip ini bukan sih? Gue lupa namanya sih. Ya pokoknya itu lah ya. CGM bukan ya? Oh iya ada anggotanya. KSI enggak sih. Enggak. Ya, senengnya kayak gitu-gitu tuh. YouTube personality. Setelah kita happy ya, tadi kita bahas fashion, kita bahas Nusantara di puncak. Nah ini kita harus bahas yang lebih serius. Kalau biasa kita cuma menyuarakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Belum selesai kita suarakan dan terusut tuntas. Enggak akan selesai kita suarakan. Yang selesai tuh diusut tuntasnya. Iya maksudnya kalau ada masalah selesai, kalau udah beres kan kita udah nggak menyuarakan lagi gitu. Kita masih ngomong terus, tapi ada kejadian baru. Sebenarnya ada 2 sih. Ada 2 kejadian baru yang melibatkan gas air mata juga. Sebelumnya kan PSMS Persiraja. PSIS yang dulu banget. Oh PSIS. Yang gas air mata juga. Terus habis itu yang sekarang ini, kalau yang Persiraja itu nggak sampai gas air mata kan. Cuma kan kalau nggak salah pemain nggak bisa keluar rumah merasa dirugikan. Wasit pokoknya intinya kayak gitu. Kalau mau jelas cek di tweetnya Bang Fu ya, karena kan dia PSMS kan. Bener. Oke Rengga juga tuh bikin karena waktu itu kalau nggak salah kata Bang Fu, pemain PSMS baru bisa keluar dari stadion jam 1 pagi. Astaga. Gitu. Terus ada yang kena kalau nggak salah, terus si Gubernur Sumatera Utara si Pak Edi kalau nggak salah juga di apa gitu. Kemarin gue liat videonya dari Bang Fu dikerubungi lah. Maksud gue ya man, it's just a football game gitu. Ya serius amat supporternya gitu. Iya. Kalau yang Gresik kemarin juga agak lumayan kaget di share sama Aun gue pertama kali di itu kan. Terus kayak buset nih rusuh banget sampai ya pertama kita ngelihat alurnya tuh dari ini ya apa namanya? Yang lempar gas air mata, tapi ternyata setelah dikronologisin lagi ternyata ya pangkal permasalahannya juga ada kan. Jadi maksud gue ada orang ini yang video ini yang orang bang jangan nahan ditembak kayak dia nggak dang dan nggak cuma sekali ya. Kalau nggak salah ada beberapa kali terus. Berarti dia nembaknya keluar kan ya, bukan keluar. Sebenarnya keluar, tapi nyampe ke jalan raya. Nah, itu dia. Itu kan jalan raya dan maksudnya gue liat tuh ada motor yang gara-gara depannya ada gas air mata, dia muter balik gitu. Iya. Ya maksudnya kan bahaya banget, kayak kita nggak pernah tahu itu jatuhnya di mana gitu. Tapi terlepas dari di dalam atau di luar, bahkan kan udah ada aturan Ros tentang jangan menembakkan gas air mata. Itu ini gitu. Itu di peraturannya FIFA. Safety and Regulation ya. Football Stadium Safety and Regulation ya. Tuh, tadi sore juga ada ini ke box to box dapat kiriman rilis dari Kontras. Ya. Kontras itu mengkritik penggunaan gas air mata karena dianggap eksesif gitu. Basisnya mereka mengkritik itu adalah satu tadi peraturan FIFA tersebut, sama ternyata setelah tragedi Kanjuruhan kemarin itu kepolisian udah ngeluarin peraturan ya. Untuk Polri nomor 10 betul. Iya, peraturan Polri nomor 10 tahun 2022 ya. Masih sangat update. Pasalnya pasal 31 di situ disebutkan juga di dalam kompetisi olahraga itu udah dilarang penggunaan gas air mata, senjata api sama granat asap. Betul. Gitu loh. Jadi kritiknya menurut gue valid gitu. Cuman yang gue lihat keramaian di timeline media sosial adalah karena dan ini gue udah baca-baca juga ya. Jadi gue sebelum komentar gitu ya, gue ngecek dulu berita sana sini ke Tribun News, ke Jawa Pos, ke CNN Indonesia, pangkalnya apa, tapi ternyata disebutkan di berita-berita tersebut adalah ada terjadi bentrokan antara aparat dan ultras, tapi mereka nggak nyebut ultras kelompok mana nih, kelompok supporter mana gitu. Dan terus kemudian bentrokan itu diwarnai dengan pelemparan kayu bahkan. Buset. Wow. Pelemparan kayu. Kayu dari mana anjir? Nah itu gue gak tahu. Itu pelemparan kayu. Terus kemudian polisi retaliate dengan menembakkan gas air mata gitu. Jadi gue bisa memahami kalau misalkan ada yang beda pendapat gitu ya di timeline. Ngapain sih lo nyalahin polisi terus? Cuman menurut gue gini loh. Jadi view-nya Oki Rengga tau gak? Denger gak videonya? Dia bilang, dia kan pertama-tama bilang lu ngapain sih fanatik berlebihan segala macam buat supporter gitu ngeritik. Cuman
harus selanjutnya adalah bagaimana lu kemudian retaliate sama persoalan tersebut, yang mana masuk ke rilisnya kontras itu tadi, gitu kan udah ada larangan gitu. Kita pakai ini aja, pakai logika aja. Kalau kita ngomongin Kanjuruhan gitu kan, problemnya adalah stadion penonton masuk ke dalam lapangan, ya kan. Retaliate-nya adalah gimana caranya mengusir penonton tersebut buat balik ke tribun. Terus balik ke tribun mau keluar lewat mana kalau udah di tribun gitu kan. Sementara kan turun semua curam tuh buat pintu keluarnya ketutup segala macam, kemudian terjadi stampede gitu loh. Jadi chaosnya di situ. Jadi sebenarnya yang bisa diambil dari Kanjuruhan adalah gimana lu cara mengusir massa gitu kan. Dari aturan mereka masuk ke lapangan terus malah diarahin ke sudut-sudut terpojok gitu loh kalau ke arah tribun. Dan harus diingat juga penembakan gas air mata tersebut yang kena tuh bukan cuman penonton yang masuk ke lapangan gitu, tapi kan banyak juga yang penonton gak ngapa-ngapain di tribun jadi kena juga gitu kan. Kena bahkan lu kalau misalkan kemarin kita bikin acara 1 tahun Kanjuruhan itu kan ada data bahwa yang kena juga banyak anak-anak yang di bawah umur segala macam. Itu kan mereka yang tidak masuk ke dalam lapangan gitu. Motif rekreasi bersama keluarga. Gitu. Nah makanya kemudian ketika kemarin kejadian di pertandingan Gresik sama Deltras ini ya, Liga 2, yang disayangkan ketika ada video penembakan gas air mata itu, gua rasa orang-orang semuanya trauma begitu ngeliat videonya, karena takut kalau misalkan ada stampede lagi, keramaian orang terinjak-injak segala macam. Karena kan juga nggak jelas juga, banyak orang mungkin berpikir oh itu dalam stadion, tapi ternyata kan keluar. Di luar kan? Gitu. Nah apalagi kalau keluar, dan itu kan gue lihat kan ada jalan raya kan masuknya. Nah itu kan gas air matanya kemana-mana. Gue nggak tahu kalau misalkan itu dampaknya adalah ke jalan raya gitu ya. Iya kan dikhawatirkan, alhamdulillah nggak ada laporan ya, tapi dikhawatirkan terjadi misalkan kecelakaan lalu lintas gitu karena orang sibuk berlarian ngindarin gas air mata segala macam gitu loh. Itu dampaknya sebenarnya sih yang bikin orang-orang menurut gue wajar ketika ada gas air mata ditembakkan bereaksinya seperti itu. Karena kita akuin aja Kanjuruhan itu 135 plus yang jadi korban itu bikin trauma. Iya. Sejujurnya karena itu banyak banget. Benar-benar gitu. Dan sebenarnya bukan jadi pembenaran juga kalau ya ini kan di outdoor gitu. Jadi cenderung lebih aman dibanding, maksudnya paling enggak ada stampede terjadi karena di luar gitu. Tapi kalau tadi Rossi bilang poinnya adalah ada yang terdampak yang sebenarnya enggak turun, misalnya anak-anak. Bagaimana sama pengguna jalan raya yang bahkan bisa jadi nggak tahu ada pertandingan bola, tiba-tiba ada, aduh kok mata gue perih. Karena suka ada makanan tuh di pinggir jalan. Karena sebenarnya gini, sebenarnya kalau ngomongin stadion, kalau mau levelnya udah Asia misalkan lah, itu dari berapa radius meter itu tuh harusnya udah mobil udah nggak boleh lewat. Jadi udah jaraknya udah jauh ketika nggak usah disamain ya. Tapi gue pengalaman gue di Piala Dunia itu dari parkiran ke stadion itu jaraknya jauh banget. Lo mesti jalan jauh karena itu kan kalau misalnya ada kerusuhan amit-amit orang tuh yang di pinggir jalan tuh gak kena. Jadi lu nyelesain dulu masalah yang ada di dalam, di ring stadion lo, baru itu mengamankan yang ada di luar. Maksudnya yang luar tuh gak ikutan kena. Jadi kalau gini kan emang jarak stadion Indonesia sama jalan kan emang deket banget ya. Iya gak bisa salahin juga, di pas gue kemarin ke Ajinomoto Stadium aja itu jaraknya juga dekat. Tapi ketika pertandingan dimulai, mau mulai itu tuh dia dari radius mana tuh ditutup jalanan. Diarahin. Jadi lo dari stasiun kereta lo ke stadion tuh udah diatur tuh alurnya, crowd manajemennya juga diatur. Balik lagi emang habit orangnya beda. Maksudnya kita belum ngomongin gas air mata. Iya. Ya ini kalau kondisi normal aja itu dialihin nih, berarti gitu kan. Jadi maksud gue emang ya sebenarnya kemarin tuh Jebret nge-tweet bilang ya, dia bilang apa? Berulang kali gue bilang lebih penting harusnya diutamain si crowd management sama security di lapangan dibandingkan lu ngurusin match fixing. Itu penting juga sama VAR. Karena kan yang sering terjadi adalah ya mungkin kita butuh VAR, tapi ya maksud gue teknologi itu loh sampai sana lah. Maksudnya lu dari manajemen wasita dulu kan sebenarnya permasalahan utamanya apaan? Wasit. Wasit lu gak bener. Wasit gak bener, penonton emosi dong. Ya kan marah-marah. Misalkan marah-marah kejadian, atau enggak tim lu kalah mulu. Protes, tapi protesnya ternyata tidak sesuai aturan. Yang harusnya damai berakhirnya ricuh. Gitu kan. Itu sebenarnya bisa diatur, bisa dari bawahnya dulu diatur, dan apa ya yang seharusnya nggak kejadian, tapi emang benar. Maksudnya dari kalau ingat dari Gresik ini kan emang dari stadion ke jalanan pendek ya. Lu emang kalau Rossi bilang emang udah nggak boleh pakai gas air mata, ya harusnya lu cari cara lain dong. Nggak air ini deh. Lu inget ya kalau lagi demo water cannon aja kan lebih seger ya. Cuman sakit sih, bukan sakit sih ya. Cuman harus dibedakan paling juga. memar kan. Kalau water cannon tuh air gitu, bukan sesak napas. Tapi harus dibedakan juga konteks ya. Ini pertandingan sepak bola. Satu,
kalau yang tadi itu kan demo itu emang ada kemungkinan ada kemungkinan rusuh tuh lo harus bisa membaca faktornya gitu. Tapi kan kalau dipikir-pikir kayak lu masih belajar dari Kanjuruhan, terus setelah Kanjuruhan ingat berapa kali ada insiden di stadion, ya agak rusuh-rusuh lah di stadion sampai keluarnya. Maksud gue daripada lu pakai gas air mata yang ngebahayain orang dan lu punya trauma panjang dan bisa-bisa lu kena ban FIFA atau apa gitu. Ya menurut gue cari solusi lain lah. Kayak misalkan di Inggris pakai kuda. Yang apa sih? Yang kuda. Iya, riot police pakai kuda ya. Terus dia ngatur crowd controlnya. Atau enggak ya apa-apa sih ya. Water cannon sih menurut gue. Gimana Dex? Kalau lo ada pendapat soal ini? Ini kan yang ngebelain polisi kan biasanya bilangnya ini gara-gara supporter rusuh gitu. Cuman kita harus ingat juga supporter rusuh itu adalah habit dari supporter sepak bola di mana-mana. Karena ada analisisnya juga, psikoanalisis bahwa kalau orang berkelompok itu cenderung bisa beringas karena ya udah dia lempar nih, ya udah boleh lempar, kita lempar aja bareng-bareng gitu. Padahal di situasi normal tuh mereka lagi sadar misalkan lagi diam gitu, gak akan mereka ngelempar karena mereka sadar itu salah gitu. Tapi begitu berkelompok ya mereka ngikut gitu. Itu memang psikoanalisisnya gitu. Jadi kita harus tahu bahwa kebiasaan itu tuh memang ada di mana-mana. Nah, yang beda adalah gimana kita menindaklanjuti itu. Siapa yang menindaklanjuti itu? Tadi crowd management, siapa yang melakukan itu? Polisi. Nah, cara dari gas air mata nggak boleh. Kalaupun boleh itu cara keberapa? Keempat mungkin atau kelima gitu. Last option banget kan? Makanya kalau yang nyalahin supporter menurut gua, supporter salah. Tapi penindakannya salah juga. Ya itu jangan di stadion maksudnya. Nobar aja bisa rusuh. Satu lempar. Wah asli. Ada waktu itu nobar di mana gitu. Di gor mana. Klub Eropa. Lempar-lempar. Klub Eropa. Tidak ada hubungan. Si klub Eropa juga kagak peduli bang. Lu mau masuk penjara atau kagak. Nyumbang tiket enggak. Nyumbang merchandise enggak. Ya kan. Jadi gini loh. Maksud gue yang diomongin si Oki Rengga di video Instagramnya itu benar. Bahwa kritik bahwa supporter itu harus bisa memperbaiki sikap. Itu betul. Cuman gini loh, kita harus ingat juga mengharapkan orang memperbaiki sikap itu kan sulit ya. Sulit untuk 100% semuanya memperbaiki sikap kan kayak gue bilang tiap orang itu beda-beda gitu. Ini kita ingat deh, ini gue balik contoh kasus dulu ketika kita bahas Vini Junior yang kena korban rasialisme di Spanyol itu kan kita sampai ngulik bahwa bagaimana cara menghilangkan rasialisme gitu kan di lapangan sepak bola. Ternyata kasusnya itu nggak cuma bisa berhenti di lapangan sepak bola, kita harus ngeliat masyarakatnya juga gitu kan. Kita sampai ngulik jurnal waktu itu Dex ya, ngulik jurnal segala macam. Emang ada yang menyebutkan bahwa rasialisme di Spanyol itu emang gede gitu di kalangan masyarakatnya. Jadi harus disembuhkan di situ dulu biar kemudian nggak berdampak ke dalam stadion. Nah, karena supporter bagian masyarakat. Nah, kita juga. Jadi supporter bagian dari masyarakat, kita harus ngebenahin masyarakatnya juga. Ini kan bisa lama. Gitu loh. Nah, jadi menurut gua yang paling penting ketika kemudian ada kejadian kayak begini daripada kita benerin dulu masyarakatnya gitu kan lama gitu ya. Kan kalau kita ada kejadian kayak gini paling balik-balik nyalahin aparat, kemudian supporter bolak-balik situ aja. Menurut gua ini harus bisa ditarik sampai kemudian ke Panpel, penyelenggara liga sama kemudian federasi. Kenapa kemudian sampai ke penyelenggara liga sama federasi? Karena mereka kan punya payung tuh. Nah, payung itu harusnya bisa membuat sebuah regulasi, jadi regulator gitu loh. Gimana caranya misalkan oke lah kita nggak bisa ngontrol amarah atau agresi seluruh supporter gitu kan. Tapi maksudnya kita nggak bisa menghilangkan, tapi kita harusnya bisa mengontrol. Gimana cara ngontrolnya ya? Mungkin stadion dibenahin, di tiap tempat duduk ada nomornya gitu kan. Dan kalau mau beli tiket dapat nomor kan ketahuan ya biar duduk di situ siapa gitu loh. Jadi kalau misalkan lu mau ngecen ofensif, agresif di dalam stadion, lu ketahuan, lu hati-hati, lu boleh teriak. Tapi kalau misalkan lu melanggar sesuatu, data lu gue pegang nih, itu lu bisa dihukum. Iya kayak gitu. Nah tadi soal crowd management ya, maksudnya crowd management ini jadi prioritas. Itu gue rasa kita sepakat soal itu gitu. Tapi pastinya kan ada pembelaan lain yang bilang ya sebenarnya match fixing sama VAR adalah prioritas karena kalau tidak minimalisir keputusan salah dari wasit dan match fixing, pasti supporter nggak marah gitu. Semuanya penting, semuanya penting. Maksud gue, maksud gue kan lu bisa apa ya? Gue percaya lah bahwa operator liga ataupun federasinya siap untuk menyelesaikan semuanya secara barengan. Maksud gue cari dulu prioritasnya mana. Match fixing iya karena udah mulai kan kemarin tuh gap. Walaupun emang lama ya ininya yang paling dasar lagi jangan VAR deh. Wasit kita gue pernah bilang wasitnya tuh lebih jago dari wasit Liga Inggris gitu. Kesalahannya sama tapi kita nggak pakai VAR gitu. Wasit Liga Inggris udah pakai VAR tetap aja goblok. Gak usah VAR dulu deh berarti. Gak usah VAR dulu. Jadi maksud gue begitu soalnya. kualitas wasit lu dibenerin dulu. Ya kan kualitas wasit lu dibenerin.
dari kualitas wasit, terus juga match crowd control management juga dibenerin. Maksud gue ya lu ada guideline. FIFA kan pasti ada guideline-nya kan untuk crowd management. AFC deh pasti juga ada guideline-nya untuk crowd management seperti apa. Maksudnya gimana cara lu mengatur orang, gimana caranya lu mengatur kayak penonton yang datang, apalagi kalau fansnya emang sefanatik itu. Katakanlah misalkan Persija main gitu. Lu lihat Persija fansnya banyak banget masuk stadion. Crowd control-nya seperti apa? Timnas deh main di GBK. GBK itu salah satu stadion dengan radius yang paling aman menurut gua, karena lu dari stadion untuk keluar kan jauh banget semua. Walaupun dulu inget banget Indonesia Malaysia rusuhnya sampai malam. Temen gue orang Malaysia baru sampai hotel jam 12 malam karena baru bisa keluar stadion. Jadi maksud gue dari sana bisa belajar pelan-pelan. Oh lo harusnya yang benar seperti apa. Menurut gue sosialisasi crowd control management tuh belum sampai ke setiap daerah yang ada klubnya sampai sana, karena di kota-kota besar deh, misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung, yang kota besar Indonesia yang fans clubnya besar, itu mungkin udah sampai ke polisinya, ke oknum yang bertugas. Tapi maksudnya apakah sampai lu ke kota-kota yang bukan ibu kota provinsi deh, tim-tim di sana sampai sana manajemennya itu dulu deh disebarin dulu cara ini juga di Gresik gitu ibaratnya ya. Iya maksud gue bukan Surabaya, bukan Malang. Polisinya diajarin dulu gimana cara crowd control manajemennya dan lain-lain. Dan iya itu kalau udah nggak boleh pakai gas air mata ngapain dibawa? Itu dia sih. Maksudnya lu cari alternatif lain lah. Ya walaupun ngeliat videonya buset serem juga. Serem banget. Dilemparnya kayak chaos banget. Makanya menurut gue yang sama dari ini sama Kanjuruhan adalah ketakutan orang gimana kalau misalkan begitu ditembakkan gas air mata terjadi chaos. Orang mau pergi kemana terus kemudian ngerembet kemana-mana, eskalasinya gede. Gue bukannya bersik untungnya ya sebenarnya, bukan untungnya, tapi gue baca tidak sampai ada korban jiwa ya. Ada. Ya, walaupun luka ternyata 28 orang ya, itu lumayan juga 28 orang luka-luka, tapi gue baca pernyataan statement panpelnya 11 itu polisi, 17 itu supporter katanya gitu ya. Terus kemudian di rumah sakit udah pada pulang semuanya. Ya bagus lah, bukan bagus lah, gimana ya bahasanya. Jadi maksud gue agak bersyukur juga tidak ada korban jiwa, cuman tetap lo harus bisa suatu saat tuh kayak satu orang luka aja tuh udah nggak boleh harusnya gitu loh, maksudnya mindsetnya kayak begitu. Jadi satu orang meninggal aja tuh udah chaos banget loh harusnya gitu. Jadi makanya kemudian itu mindsetnya harus kayak gitu. Gimana cara mencapai mindset kayak gitu? Kayak gue bilang ya harus ada regulasinya. Jadi mengharapkan semua orang beres itu nyaris tidak mungkin gitu ya, karena itu kan orang masing-masing beda. Tapi kan kita bisa mengontrol gimana supaya orang males gitu loh berbuat aneh-aneh gitu loh. Sosialisasi dulu deh ke daerah-daerah yang ada klub bolanya, gimana kontrol yang baik dan benar, dia itu dulu deh menurut gua ya mungkin udah ada, tapi ya tinggal gimana sosialisasiin ke daerah-daerahnya untuk sampai tuh caranya kayak gini, lo harusnya nggak boleh kayak gini, do's and don'ts-nya segampang itu sih. Tapi ya menurut kita gampang, tapi mungkin aplikasinya agak PR di sananya. Tapi ya balik lagi sebagai fans, ya bener kata Dex sama Rossi, kita jangan terlalu fanatik sama lo kan tadi bilang akar masalah ya. Ya akar masalah itu sebenarnya nggak cuman match fixing over doang, bisa bisa yang lain gitu. Yang harus diselesaikan emang penanganannya menurut gua, bukan akar masalahnya dulu. Kalau masalahnya udah berkutat kepada masyarakat banyak kayak gini. Soalnya akar masalah tuh bisa ntar VAR beres, match fixing beres, ntar ada lagi masalah lain. Ini masih menjawab teriakan yang mau angkat VAR dan match fixing. Orang tahu, polisi tahu gimana cara menangani masa yang kayak gini. Gitu aja. Itu aja lo, sosialisasi pak lo tahu gimana caranya ditanganin. Terus kita gue tuh berharap fans Indonesia, gue tuh pengen banget ngelihat keluarga datang ke stadion dengan aman. Kayak di Jepang ya. Kayak gue di Jepang. Bukannya sombong, bukannya sok-sokan, tapi kita ngomongin Eropa. Ini masih Asia. Maksudnya gue pernah nonton Liga Thailand juga, Liga Singapura nggak usah, Liga Singapura sepi banget yang nonton. Negaranya kecil juga. Kecil banget aja, nggak ada yang peduli sama Liga lokal. Nggak ada animo. Liga Thailand lah. Tapi maksud gue pengen banget ngelihat lo datang. Gue timnas Indonesia tuh udah, walaupun tiketingnya berantakan ya, lo di seating lo bisa banyak orang, tapi maksud gue saya AFF kemarin. Orang tuh udah bisa datang dengan keluarga nonton main Indonesia Argentina. Ya bentar lagi kan U17 sudah menunjukkan bahwa banyak orang yang ke stadion untuk menonton. Dan gak cuma Jakarta. Walaupun main Jakarta paling rame karena Inggris Brazil. Indonesia paling rame juga karena kan ya timnas tuan rumah pasti rame. Jadi maksud gue itu salah satu. Maksudnya kalau
event internasionalnya bisa, kita bisa menjaga diri, tertib, aman, nyaman, bawa keluarga, bawa pasangan, bawa semua itu. Ya kenapa di liga lokal enggak? Itu sih. Gini Jar, gue nambahin dikit. Segala hal yang berkaitan sama pertandingan, match fixing, VAR itu bisa dihukum dengan apa yang berkaitan dengan pertandingan juga. Wasitnya bisa dihukum, pemainnya bisa dihukum kalau bersalah. Bahkan supporter yang masuk juga bisa dihukum. Tapi yang kita tekankan di sini adalah nyawa manusianya sih. Ya itu dia. Jadi intinya pemerataan, sosialisasi gitu ya. Jadi ini cukup ironis juga karena bahkan di Jawa Timur terjadinya ya. Dari Malang ke Gresik gitu. Yang chaos juga adalah Everton. Ini nggak ada pertandingan, tapi adanya hukuman. Nah ini yang gue bilang tadi, masalah segala di atas lapangan itu bisa diselesaikan lewat hukuman. Iya, lewat hukuman betul. Tapi hukuman yang jelas gitu ya. Maksudnya kalau cenderung gampang ya kan, bahkan mungkin nggak ada pengurangan poin ya kan, nggak usah degradasi, pengurangan poin minimal ya, atau hukuman bagi supporter apa segala macam. Kalau cuma nggak ada supporter datang gitu kayaknya sih masih terlalu gampang ya, karena bisa lolos-lolos aja gitu. Jadi Premier League memberikan hukuman pengurangan 10 poin untuk Everton karena melanggar peraturan finansial Premier League. Jadi ini aturan namanya Premier League Profitability and Sustainability Rules. Jadi PSR bukan FFP. Betul. Datangnya dari Premier League gitu, dan alasan dihukumnya adalah jadi sebuah klub itu bisa rugi maksimal 105 juta pound sterling jadi selama 3 tahun. Berarti kira-kira setahunnya kalau di rata-rata 35 juta. Ya. Tapi Everton ruginya 124,5 juta. Dan prestasinya nggak bagus-bagus amat sebenarnya ya. Untuk rugian dia sebanyak ini. Masih bandingan ya? Masih banding. Jadi ada alasan kenapa dia banding. Jadi Premier League sebenarnya ngasih keringanan, Jer. Jadi di balik peraturan bahwa lu boleh rugi 105 ya. 105 juta. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun 105 juta selama 3 tahun. Mereka tuh ngasih keringanan. Kalau misalkan duitnya itu eksesnya itu buat infrastruktur, buat akademi, buat sepak bola perempuan, atau mungkin karena lu terpaksa rugi gara-gara COVID-19 gitu ya, itu masih nggak apa-apa. Nah, si Everton ini kemarin kemudian beralasan bahwa gue lagi bangun stadion, infrastruktur ya kan, terus kemudian terjadi COVID-19, karena selama COVID-19 itu gue nggak bisa jual pemain dengan mudah gitu. Yang terakhir itu pemutusan kontrak. Iya, pemutusan kontrak pemain kunci dan juga ketidakmampuan menjual pemain. Iya, itu mereka bilang itu penjual pemain itu di COVID-19. Jadi nambahin konteksnya juga. Jadi ini hukumannya itu 2021-2022 ya. Jadi bukan musim ini sebenarnya. Pemain kunci siapa ya? Nah itu dia. Ada Gylfi Sigurdsson. Carlo Ancelotti ya. Player X kan ya. Ada Gylfi Sigurdsson loh. Iya. Yang diputus kontrak berarti. Kalau Richarlison dijual kan? Itu pemain itu kemana ya? Sekarang main di Lungbu. Lungbu tuh LYNGBY. Lingbi. Bacanya Lungbu di Liga Denmark. Kasusnya udah kelar belum sih? Di Inggris enggak dikelarkan. Gue tidak baca lagi. Dia kabur ya. Kabur. Kan kacau itu. Dan dia nggak bisa ngedeal sama sponsor kan? Karena sebenarnya kan Usmanov tuh. Usmanov ya. Alisher Usmanov. Jadi dia itu pengen ada deal sama perusahaan yang punya hubungan sama Alisher Usmanov. Nah, cuman persoalannya Alisher Usmanov ini dia kan orang Uzbek Rusia. Dan ketika mereka pengen deal, ketika itu hubungan UK sama Rusia itu lagi dingin karena konflik Ukraina sama Rusia gitu. Jadi mereka nggak bisa deal gitu. Itu yang kemudian jadi alasan-alasan yang dikemukakan Everton gitu. Cuma namanya Usman doang, orang Sunda tuh. Ada off-nya sih. Usmanov, coba Alisher Usman. Ya tapi kan akhirnya paling orang maksudnya kan Tasik. Ya satu sisi akhirnya Premier League tegas ya. Kayak kubu sebelah gitu. Tapi kan kalau kayak gini juga pasti orang langsung ngoceh dong. Nih Chelsea sama Man City apa kabar dengan pelanggaran mereka sebelum ke situ deh. Apakah menurut lo Everton ini diperlakukannya tidak adil? Gini, Everton itu sebenarnya klub yang terpandang banget di Inggris. Belum ada degradasi kan dia? Belum pernah. Udah pernah sih. Karena Jamie Carragher juga komen kan dia sebagai jadi mereka fans itu pendiri Football League, pendiri Premier League, terus juga salah satu stadion pertama yang seatingnya bener, yang punya match day program yang ada buku itu. Jadi mereka tuh terpandang banget, makanya dengan Premier League menghukum Everton ini adalah presiden yang justru dinilai positif orang-orang terhadap yang tadi Tio suarakan ini. Gimana dengan Chelsea, gimana dengan Man City, karena orang-orang jadi ngelihat klub bersejarah kayak Everton aja bisa dihukum, berarti klub lain bisa dihukum kayak gitu. Pertanyaannya kapan? Nah itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya apakah Everton duitnya sebanyak
City dan Chelsea. Punya lawyer sebanyak itu nggak? Nah, Ini mau bahas City lawyer yang belum? meloloskan Brexit. Belum. Everton. Terus juga Everton itu juga pas lagi rugi di Covid juga sebenarnya semua klub juga rugi. Cuman mereka ruginya terlalu banyak. Kalau nggak salah beda 40 juta deh sama Chelsea yang ada di bawahnya ya, di bawah Everton Gaji tuh. pemain paling dasar. Paling dasar gaji pemain ya. Gila. Dan mereka juga ngebangun stadion yang mana itu tadi nggak masuk ke PSR itu sebenarnya karena itu kan masuknya infrastruktur ya. Nah, mereka ngejual klub itu yang mau deal sama 777 namanya judi banget ya. Tapi dari Amerika Serikat mereka mau namanya 77 ya agak hoki lah aja. Makanya kalau dari sana 888 kan gitu kan. Infinity 77 mentok goblok banget ya. Apalagi 444 gitu. Iya. Orang dimulai nggak ada lantai 4. Ngaco banget Amerika. 3A adanya. Nah, pembangunan stadion baru ini berkaitan juga sama penjualan karena stadion baru ini terletak di daerah heritage yang mana itu ada masalah sendiri cuman akhirnya udah diberesin. Kalau ini jadi itu nilai jualnya tinggi banget. Oke. Makanya kalau ini Everton udah nih nggak degradasi ya catatan ya. Itu bakal balik modal lah mereka. Siapa sekarang Moshiri bilang ini bakal balik modal bahkan lebih menguntungkan. Nah, kalau mereka degradasi, duit yang dapat dari si 77 itu lebih sedikit kayak gitu. Makanya mereka ngejar banget. Kan orang-orang nanya ya, itu kan stadion yang terpilih buat tuan rumah Piala Dunia kan. Iya. Orang-orang pada nanya, ini sepenting itu nggak stadion Everton? Iya, ternyata penting banget setelah gue baca-baca. Untuk mereka? Iya, buat investasi mereka. Karena jangka panjang kerugian mereka tuh udah banyak banget ditambah Covid ini. Kalau stadion itu berhasil dan mana-mana dijual, terus Everton berhasil dijual juga, Everton ya untung banyak. Langsung jadi jago City. Kalau jago gue nggak tahu, tapi secara finansial kalau berhasil, apakah terlalu cukup seksi untuk dijual? Itu pertanyaannya kan? Kalau investor sih pasti ngelihatnya jangka panjang ya maksudnya. Stadion bagus. City emang lu pikir seksi pas dijual pertama kali? Iya sih, betul. Apalagi saya kan kalau di City saingannya United, ini saingan Liverpool. Wah, orang yang sensi sama Liverpool lah, gue beli aja lah. Jangan-jangan City aja berhasil mendongkrak. Wah, ini gue nih saatnya nih. Geser United. Merseyside is Everton gitu kan. United is blue. Persoalannya adalah Everton tuh nggak pernah ditangani oleh manajemen yang bagus, nggak kayak City. Persoalannya itu doang gitu. Jadi kalau menjawab apakah but if kalau mereka punya kalau misalkan ya bisa aja Newcastle buktinya. Modalnya gitu soalnya kan. bagus. So far iya gitu. Tapi kalau menjawab apakah adil apa enggak, menurut gue kayak yang dibilang Jamie Carragher tuh dia bukan memprotes Premier League-nya, kayak bukan memprotes Evertonnya kena hukuman, tapi kalau Everton kena hukuman yang lain juga dong menuntut keadilannya kayak gitu kan kalau Jamie Carragher. Jadi kalau gue pikir sih apakah Everton adil dapat hukuman, kalau memang terbukti melanggar gitu ya, walaupun mereka punya argumen yang menurut gue cukup bagus gitu ya, ya adil gitu. Persoalannya adalah sekarang apakah Premier League bisa menegakkan ke yang lain apa enggak, itu doang. Dan gitu. ini juga Jar, setelah gue lihat-lihat ternyata Premier League dan Football League tuh udah ngehukum banyak klub sih. Chelsea yang lo kalau ingat apa embargo transfer. Gila Kakuta bukan sih? Gila Kakuta ya, itu ya. Itu Man City 2014 juga FFP pernah dihukum. Sunderland pernah dikurangin 6 poin. Bournemouth, Leicester, Queen's Park Rangers dihukum Football League karena regulasi finansial. Watford didenda 4,3 juta. Liverpool ngebayar Man City, ini gue baru tahu nih, Liverpool ngebayar Man City 1 juta pound setelah Premier League setelah mereka komplain karena scouting sistemnya has been hacked katanya. Jadi Man City nge-hack scouting sistemnya Liverpool pay Manchester Liverpool nge-hack scouting sistemnya Man City. Ini gue baru tahu, Di denda 1 juta pound, itu gede banget. Tapi kalau cuma denda menurut gue siap tim bisa bayar gak sih? Enggak, gini. Yang ditekankan di sini adalah Premier League dan Football League udah bisa menghukum. Iya, tapi kalau menurut gue kalau cuma bayar doang itu klub kaya banget loh. Kayak recehan buat mereka. Ya kan bener gak sih kalau pengurangan poin menurut gue ini yang kasihan. Maksudnya kayak anjing gue udah capek-capek. Tapi iya. Kayak musim lu Juventus kalau gak salah ya pengurangan poin kan. Ngurang terus gak jadi. Kurang lagi. Maksud gue pengurangan poin itu lebih jahat loh dibandingin lu kalau bayar tim lu punya duit pasti udah. Bener. Karena gini, dengan logika yang tadi Tio bilang ya. Misal anggaplah tim kaya banget. Ya, terus ngelakuin kesalahan. Ya udah gue bikinnya salah, orang bayar cuma segitu. Tapi kita bisa kurangin poin, copot gelar, degradasi, itu menurut gue lebih serem dibandingin duit bisa dicari, Bang. Iya benar. Rezeki ada di mana-mana. Berapapun itu ya, ibaratnya jual pemain. Duit bisa dicari tapi susah. Iya. Bahkan pada saat ini aja fans Everton tuh lagi bersatu buat donasi udah dapat 10.000. 10.000 tuh gede ya buat udunan fan ya. Iya, betul. 10.000 pound sterling. Nah itu masalahnya. Maksudnya Everton jelas paling tidak sekarang nggak sekaya City sama Chelsea. Yeah. Nah
Ini kan yang pasti ini dibahas. nih. City Chelsea nih. Ini jadi ikut syarat-syarat gara-gara ini. Disclaimer. Jadi gue takut kalau misalkan ngomongin ini lu fans MU segala macam. Tapi disclaimer, kalaupun ini kejadian sama tim gue, sikap gue bakal tetap sama. Oke. Kita bahas City udah sering kita bahas. Kita coba geser ke Chelsea dulu ya. Menurut The Guardian, ini zaman Roman Abramovich ya. Chelsea ngebayar kompensasi ke agen pelatih dan pemain. Waduh, udah siap tepuk tangan dia. Apa logo Cherry Bell? Lu kenapa resign sih? Cabut kan gue kehilangan pekerjaan jadinya. Elah. Dan gak catatan di pengeluaran klub dan ini termasuk pembayaran kepada agennya Eden Hazard. Mana gambar Hazard? Lagi Hazard. Gimana nih City Chelsea? Sebenarnya ini kan ya kecurangan finansial biar jadi tadi kayak udah lu sebut pembayaran terhadap agennya pelatih sama agennya pemain dilakukan pakai perusahaan eksternal yang juga dimiliki oleh Roman Abramovich gitu. Jadi pengeluaran untuk membayar agen atau agen pemain sama agen pelatih itu nggak tercatat sebagai pengeluaran klub gitu kan. Jadi kan kurang loh pengeluaran lo gitu kan. Jadi nggak tercatat kalau misalkan lu cuman harusnya lu keluar 100 juta tapi di pengeluaran klub cuman kecatat 20 juta gitu kan. 80 juta dibayarin pakai perusahaan eksternal gitu. Itu sebenarnya kecurangan finansial gitu karena lu melakukan itu supaya lu nggak tercatat misalkan lu ngelanggar FFP gitu misalnya atau ngelanggar PSR tadi itu gitu. Kerugian lu nggak tercatat segala macam. Nah, hal-hal kayak gitu maksudnya terjadi gak cuman ke satu pemain kayak Hazard sama pelatih doang. Bayangin itu Hazard dia pindah tahun berapa sih ke Chelsea 2012 ya? Lupa gue ya. Iya 2012 abis Chelsea juara Champions League ya kan kalau nggak salah. Terus kemudian itu aja udah 10 tahun. Jadi lu bayangin semenjak saat itu ada banyak deal supaya lu gabung sama Chelsea aja deh pemain lo nih. Gabung sama Chelsea aja deh. Ini lu sebagai agen gue kasih persenan gitu loh. Nah, cuman itu nggak kecatat di laporan keuangan karena pakai perusahaan eksternal gitu. Nah, itu nggak cuman lu bayangin 10 tahun dari zaman Eden Hazard itu udah berapa pemain sama agen gitu. Nah, betul. Berarti walaupun agak beda ya kasusnya, tapi kasusnya beda jelas bukan agak beda tapi betul. Enggak maksud gue gini. Sebenarnya agak beda sama Juventus lakukan. Iya. Bedanya mungkin ada teror di sana kalau Juve ya kan. Tapi maksudnya mirip-mirip kan, maksudnya deketin pemain agen deketin. Berarti ini dengan kata lain si agen-agen itu sama klub itu mencari loophole kan? Mencari loophole betul. Kan? Dan mereka secara percaya diri mereka yakin bahwa lawyer mereka bisa mengakali hal ini berarti kan. Jadi emang maksud gue persoalannya ini adalah kecurangan finansial intinya satu. Kalau jadi perbedaannya sama kasus Everton itu rugi ya, Everton rugi. City sama Chelsea dugaannya karena ini kan belum dijatuhin hukuman kan jadi dugaannya allegedly kalau kata Virzi gitu dugaannya adalah mereka mencurangi keuangan gitu karena biar nggak tercatat nih kalau kecurangannya City kan udah pernah kita bahas bahwa pemasukan mereka itu datangnya dari sponsor tapi sponsornya ini dari mereka juga kan dari mereka juga gitu. Nah, 150 charges tuh. Apakah Everton, City dan Chelsea ini bisa ini ya gara-gara ada kasus ini kan bisa aja membuka kasus lain. Karena kemarin kan yang orang komen adalah Everton cuma satu loh. Ini 115, ini bukan degradasi, ini ditutup. Betul. Apakah ini adalah football poli? Nah jadi menurut gue ini mikir secara adil ya. Kenapa kemudian kan pertanyaannya kok ini Everton udah dihukum? Chelsea City yang 115 kok belum dihukum? Terus kemudian Chelsea juga belum gitu kan? Karena kasusnya Everton itu cuma satu kerugian. City bayangin 115 kasusnya gitu loh. Ya, itu kan, lawyer Premier League juga capek ngecek ya. Iya jadi kan lu kan harus ngecekin satu kasus gitu kan buat ngebuktiin satu persatu. Nah Chelsea juga bayangin dari Eden Hazard sampai sekarang gitu ya itu kan 10 tahun lebih udah berapa pemain udah berapa agen gitu jadi mungkin City juga lama kan itu kan iya gitu makanya kemudian untuk bisa mengungkapkan ini tuh makanya dibilang ini nggak bisa sebentar karena gitu. Pasti yang dilawan adalah City kan waktu itu lawyer FVP itu kan dia 12 sama 11 lawyer itu terbaik di Eropa. Lawyer aja lu bisa ngubah persepsi hakim gitu kan persepsi itu salah satu yang akhir gitu salah satu yang bikin Brexit kan maksudnya dia bisa bayar orang yang bikin Brexit jadi loh. Maksud gue tuh lawyer. Gak cuma bola gitu. Iya lawyernya itu pasti kan. Ya gue mendingan keluar banyak daripada gelar gue dicabut gitu. Makanya kemudian kalau misalkan di spanduk itu orang ngedukung pemain atau legenda atau pelatih gitu ya. City tuh spanduknya buat lawyer ya. Siapa gitu kan. Makanya gini maksud gue ada sebuah negara ya beberapa negara sih yang bisa ngebayar misalnya sistem hukumnya gitu ya. Atau mungkin hakimnya jaksanya gitu. Nah City mungkin gak ngelakuin itu. Tapi City
tapi ngebayar lawyer terbaiknya. Oh, jangan bisa ngegoyang lawyer itu jaksa pasti kan dia punya tim. Maksudnya kayak lo dari lo nonton Suits nih. Lo gimana sih Harvey Specter bisa ngubah walaupun film ya. Bisa ngubah satu ini kayak dengan satu loophole, dengan satu kejadian yang mungkin orang nggak inget. Kan tapi ada gitu tuh. Ya si ini jurnalis yang gue follow, jurnalisnya si New York Times ya, Tarik Panca itu kan dia kan sering investigasi kayak begini ya. City itu dia kritik dulu lah di Twitter sampai dia berantem sama fans City itu gue lihat udah jadi makanan sehari-harinya dia. Gitu kemarin dia nge-tweet, ya ini tinggal lihat bagaimana Premier League bertindak ke City atau Chelsea gitu kan. Walaupun gue yakin sih ada kemungkinan City menang lagi. Feeling gue misalnya lo ketika orang-orang berharap wah waktu itu sempat keluar berharap City gelar dicabut ya. Gelar cabut berarti kan yang menang United sama Liverpool. Ada yang ngambil makanya kayak Juve kan. Maksudnya Inter dapat kayak gitu dong. Tapi gue sebagai fans yang gila kali lo maksudnya yang gak usah ngarep gitulah. Feeling gue gak bakal nih. Feeling gue aman-aman aja. Enggak. Jadi selain lawyer juga itu ada kemarin tuh berita dugaan juga. Jadi kabarnya City itu kan ini lucu sebenarnya. City itu kan tidak dimiliki oleh negara kan. Kayak kita bahas, dia dimiliki oleh ADUK, Abu Dhabi United Group gitu kan, sebuah badan swasta yang dibentuk untuk mengepalai City gitu kan. Yang gua baca adalah mereka itu pengen pakai jalur belakang, pakai jalur diplomasi. Buat Inggris. Supaya antara Inggris sama Uni Emirat Arab gitu loh. Emang udah musyawarah. Itu maksudnya menurut gue makanya perlu dikritik gitu loh. Dia kan bukan, kan lu bilang dia bukan klub punya negara nggak kayak PSG kan. Tapi ujungnya ketika ada masalah pakai jalur diplomasi juga gitu. Oke Dex, gimana lu melihat apakah ini juga berarti pertanda kejayaan City dibangun di atas skandal? Gini. Kita bisa ngebedain masalah City Chelsea dengan Everton apa? Itu mungkin masalah di finansial segala macam mungkin agak-agak sama meskipun beda ya. Kalau Everton kan emang straightforward. Kalau City kan emang lo dituduh berbohong, City lagi ngebela diri nih. Makanya susah buat kita dapat keputusan cepet gitu. Yang kedua, itu bedanya adalah di football wise-nya. Lo lihat performa City dan Chelsea lebih baik daripada Everton. Yang mana ya orang-orang jadi lihat lagi ya secara kualitas sepak bola ini tuh emang klub yang berbeda gitu. Ya lo kalau mau ngomongin hal yang sama, ya gue sebagai supporter Leeds juga pasti protes karena ini kan Everton kan dapat kasusnya dari 2 musim lalu di mana di situ Leeds degradasi, harusnya nggak degradasi berarti, terus juga Burnley dan gue lupa siapa, Bournemouth apa nggak kalau salah sempat degradasi, sempat promosi lagi. Ya mereka juga lagi dikasih kompensasi nih, lagi pengen dikasih kompensasi sama Premier League. Gue sadar gue telah merugikan kalian, gue kasih kompensasi. Nah yang ngebedain tuh dari footballing wise-nya menurut gue. Kenapa masalah skala ini tuh beda, dan ketika Everton dihukum orang-orang kayak mikir ini saat yang tepat. Makanya tadi kembali ke yang awal gue bilang, ini adalah presiden yang baik sebenarnya buat Premier League dan buat kita sebagai supporter juga. Kalau Premier League bisa ngehukum Everton, City, Chelsea, menurut gue hanya tinggal menunggu waktu aja sih. Harusnya ya. Jadi karena kalaupun mereka nggak dihukum, ada banding gitu, ada hukuman lah berapapun, denda apapun yang tadi Tio bilang bisa dibayar, ya gue nunggu itu aja ada apa enggak gitu, pasti harusnya ada. Ya kita akan lihat apakah emang Everton nggak bisa bayar lawyer sebaik City dan Chelsea bayar lawyer ya. Feeling gue sih nggak ada denda. Masa IBL aja bisa ngebukuin West Bandit karena belum bayar gaji pemain aja, Premier League enggak ya kan? Juga. Iya. Nah itu menjadi masalahnya ya, kita akan lihat update-nya gimana karena 115 bukan angka yang sedikit ya, sepusing-pusingnya pasti ada. Maksudnya kalau lawyer menemukan loophole-nya gitu. Sebenarnya kan lembaga hukumnya juga harus punya banyak gua ya, lawyernya itu lama-lama karena dibayar per jam ya. Dia lama-lamain. Semakin lama semakin kaya mereka. Dia mikir City kan gak peduli. Antaranya ini coba kamu baca bab ini, besok aja deh bang, lama nih. Saya belum nemu nih. Cari-cari biar gue dibayar per jamnya mahal ya kan. Motifnya lihat ini nggak? Lihat di City, di Man City, di website Man City, lihat paling bawah tuh kan ada list sponsor tuh. Nah lo lihat tahun depan ada yang baru nggak? Terus perusahaan apa lo cek deh. Nah itu yang dicurigain itu sebenarnya karena kan waktu kalau nggak salah New York Times juga ya mencoba mendatangi perusahaan ini gitu, pas dicek kok ini rukonya kosong. Bodoh. Gitu. Jadi kan sebenarnya persoalan itu lo dilarang dapat duit sekian, ya kan investasi boleh dari pemilik tapi kan dibatasin kan. Nah makanya kemudian dia ngakalnya pakai, didugaannya adalah dia ngakal pakai sponsor gitu. Enggak nih duit dari sponsor gue. Tapi ya sponsornya siapa ya? Uang dari mana? Ayo kan untuk kesannya untuk membuktikannya panjang ya. Kayak gini loh, gini. Aduh, gue nggak boleh. Gue punya usaha di Dex gitu ya. Tapi gue udah nanam 50%, nggak boleh lebih nih.
Yuk, gue 50% lagi punya nih lewat lo deh ya. Lu kasih ke Dex gitu. Miss the Arts. Tolong disut tuntas ya, tegakkan hukum di Inggris ya, karena di Indonesia pun yang nipu tiket Coldplay sudah disiduk. Kalau mau jadi 5,1 M bukan 15 M ya. Gila. Tetap aja. Itu juga hitungan itu kan 5,1 M 4 tahun penjara, remisi tetap cuan. Gila lu yang ngambil duit itu. Keluarga temen gue nangis gak bisa nonton gara-gara lu. Parah. Sarap lu. Oke, itu marah-marah gue. Kalau gue gak nonton Coldplay. Dan gak FOMO juga. Gak FOMO juga. Karena udah pernah. Ya sekilas saja ada hasil juga, ada pertandingan akan terjadi di hari Kamis dini hari. Ya jam 2.45 ini ada gue rasa sekitar 3 pertandingan yang sebenarnya masih menentukan. Ada Ceko lawan Moldova. Ini menentukan karena kalau Moldova menang yang lolos Moldova ke Euro. Ke Euro 2024. Dan Ceko nggak jadi. Terus Slovenia Kazakhstan, kalau Kazakhstan menang juga Slovenia nggak lolos. Dan yang hidup matinya adalah Italia melawan Ukraine. Kalau Ukraine menang, Ukraina lolos. Juara bertahan tapi tidak lolos Euro. Ya mungkin itu karma ya, ngedorong Bukayo Saka di final di Wembley. Dinarik sorry. Narik anjing emang ya. Tetap emosi gue. Chiellini itu. Anjing narik Saka. Tapi ini Furbizia itu. Worth watch nggak sebenarnya? Ya worth watch wear tapi. Ada ya? Oh ada ya di Vision Plus ya? Ada. Ya siapapun itu yang terbaik. Semoga siapa itu menemani juara Eropa tahun depan ya. Calon. Waduh. Coming home. Kan punya bola baru dan nih tinggal nunggu pesertanya kan. Itu dia. Ya, berarti yang lolos sudah siapa aja? Banyak ya? Udah banyak. Kalau nggak salah 2 tiap grup kan? Apa? Dua tiap sama grup plus ada playoff yang National League ada 3 lagi. Gue pernah lihat artikelnya tapi gue belum baca sampai panjang sih. Kemarin tuh pas Belanda lawan Ireland. Harusnya menang Belanda, bukan Ireland. Jadi Ireland malah ngarep kalah karena dia ada slot National League gitu. Karena udah ada main tapi berharap kalah. Nih. Karena kalau nggak Yunani yang naik. Udah 17 nih kita sebutin aja kali ya biar sebelum jadi closing. Jerman, Belgia, Prancis, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Turki, Austria, Inggris, Hungaria, Slovakia, Albania, Denmark, Belanda, Rumania, Swiss, Serbia. Nah, kita lihat ya apakah Italia lolos atau enggak kali ini. Masa nggak lolos lagi sih Piala Dunia nggak lolos lagi. Dan apakah Moldova Kazakhstan akan menciptakan cerita baru juga ya. Kita sih support yang saya suka tim-tim mediocre. Albania aja loh saya respect. Iya, itu dia. Itulah sebuah episode Box to Box Football Show tanpa Dex joke satu kali pun. Betul. Jadi kalau lu suka tanpa ngebahas MU, tanpa Arsenal, tanpa Premier League ada lah, tapi bukan di lapangan ya. Jadi kalau suka tanpa Dex joke. Bukayo Saka tadi Inggris bukan Arsenal. Coba lu nonton ya, sebarkan, viralkan gitu ya ini episode. Biar Dex bisa mengurangi cringe-nya biar kita nggak lari juga dari layar ya kan. Iya, gue terkadang agak susah tuh kadang-kadang. Susah ngatur muka gue kadang-kadang. Ya itu kira-kira. Dan see you on the next Box to Box Football Show.